Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas apa itu SKB dan bagaimana sistemnya, eh, cara penilaiannya bagaimana, porsinya berapa. Kita lanjut. Yang pertama, apakah itu SKB atau seleksi kompetisi bidang? SKB adalah seleksi untuk mengukur kemampuan dan karakteristik dalam seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai individu maupun menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. Itulah SKB ya. Setelah itu kita lanjut. Nah, syarat penyelenggaraan SKB tanpa CAT ya, yang tanpa CAT biasanya SKB itu di CAT, pakai CAT lagi seperti SKD. Yang biasanya pakai CAT itu biasanya Pemda sama beberapa kementerian ya. Tapi kementerian itu biasanya hybrid. Jadi misalkan ada CAT-nya, ada juga yang non CAT. Jadi tidak 100% CAT. Nah, yang 100% CAT itu biasanya Pemda tadi. Pemda itu biasanya CAT. Pemda, Pemprov itu CAT. Nah, syarat penyelenggaraan SKB yang tanpa CAT, instansi pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT yang diselenggarakan oleh BKN wajib menyusun pedoman SKB tambahan. SKB tambahan paling sedikit memuat yang pertama jenis tes tambahan. Biasanya ada yang pakai jasmani, rohani, psikotes, wawancara, micro teaching, dan lain-lain itu kan tidak bisa di CAT. Ada wawancara juga. Itu biasanya harus dimuat berapa porsinya, bagaimana penilaiannya, itu harus jelas. Lalu pokok substansi yang dinilai, kemudian kompetisi penguji atau lembaga penguji pada setiap jenis tes. Bobot penilaian, sifat setiap jenis tes, menggugurkan atau tidak. Jadi ada instansi yang sistem gugur. Itu maksudnya kalau kayak pendidikan militer itu biasanya sistem gugur, kayak seleksi TNI AD itu sistem gugur biasanya, atau Polri itu sistem gugur. Jadi kalau fisiknya sudah nggak memenuhi passing grade itu nanti dia gugur, tidak bisa lanjut ke seleksi selanjutnya itu ya. Formulir atau aplikasi resmi yang digunakan untuk tes atau penilaian itu. Jadi ini syarat-syaratnya yang dipenuhi oleh instansi yang ingin menyelenggarakan SKB tanpa CAT atau CAT sebagai tambahan. Kemarin kan BKN bilangnya tidak boleh 100% non CAT, harus ada CAT-nya, gitu ya. Kita lanjut. Nah, untuk bisa ke tahap SKB itu yang diminta itu adalah 3 kali formasi. Maksudnya 3 kali formasi bagaimana? Jika formasinya jumlahnya 1, berarti yang ikut itu adalah 3 orang teratas. Kalau formasinya 2, berarti tinggal dikali 3, 6 orang. Kalau formasinya 4, berarti 12 orang. Nah, bagaimana kalau formasinya 1000? Ya berarti 3000 orang. Yang peringkatnya teratas dan lolos passing grade ya. Jadi nilainya paling tinggi dan lolos passing grade itu nanti ikut ke SKB. Gitu ya. Paling banyak 3. Biasanya sih pasti 3 biasanya. Tapi di kata-kata ini kan paling banyak 3, berarti kan boleh milih 2 kali atau boleh 1 kali. Gitu ya. Misalkan formasi 1 yang diambil 2 boleh yang ikut SKB. Tapi itu tidak lazim. Lazimnya itu ya kalau satu formasi ya yang diambil ya 3. Nggak mungkin satu formasi yang ke SKB 1. Nah, itu nggak mungkin. Hal itu mungkin terjadi jika pesaing-pesaingnya yang lain tidak lulus PG. Itu mungkin terjadi. Seperti tahun 2018 itu banyak terjadi yang lolos SKB itu misalkan formasi 2 yang lolos ya 2 itu. Karena yang lainnya tidak lolos passing grade. Itu ya. Dan bobotnya SKB, jadi kalau SKD itu adalah 40%, kalau SKB itu adalah 60%. Jadi bagi kalian yang peringkat di bawah-bawah, ini adalah ladang kalian untuk mengejar yang di atas kalian. Karena bobotnya 60%. Itu ya.
Sampai di sini pemberitahuan singkat mengenai SKB. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.